HTS. Himas, tahu gak sih? Halo Sobat Historia, kembali lagi dengan aku Dara di konten HTS. Himas, tahu gak sih? Nah Sobat Historia, pada hari ini tuh terjadi sebuah peristiwa penting yang terjadi di Bandung. Tepatnya pada tanggal 24 Maret 1946. Nah, kira-kira apakah Sobat Historia lainnya tahu tentang peristiwa ini? Yuk kita tanya-tanya. Nah teman-teman, di sana tuh kayaknya ada Akang dan Teteh yang lagi santai nih. Kita samperin yuk. Misi Akang Teteh. Halo. Sebelumnya di sini aku mau nanya nih, kira-kira Akang dan Teteh ada yang tahu nggak tentang peristiwa Bandung Lautan Api? Tahu. Nah, menurut Akang Teteh nih, apa aja sih dampak dari adanya peristiwa Bandung Lautan Api ini? Mungkin boleh dimulai dari Akangnya? Kalau menurut saya ya, dampaknya tuh pasti berimbas kepada rakyatnya juga. Karena jika dilihat ya, bahwasanya peristiwa Bandung Lautan Api itu merupakan peristiwa pembakaran ya. Pasti tentunya dari sana kelihatan bahwasanya dampak tuh banyak yang dirugikan, mulai dari rakyatnya sendiri, materi-materi, dan dampak psikologis juga ya. Itu pasti bakalan kena ke rakyatnya sendiri. Mulai dari materi nih, kita bisa melihat dari dampak materi tentunya kan bangunan-bangunan yang kebakar itu tentunya gak bisa dipergunakan lagi. Tentunya pasti akan ada alih fungsi kan di sana. Terus mulai dari psikologi kan nanti rakyat juga pasti bakal memikirkan itu mereka psikologinya pasti bakal kena terkait peristiwa itu. Menurut aku sih gitu ya. Oke, kalau menurut Tetehnya sendiri itu dampaknya apa sih? Menurut saya, tadi kan Akangnya nyebutin dampak negatif ya. Menurut saya ada dampak positifnya gitu, di mana dapat meningkatkan kesadaran nasionalisme bagi rakyatnya, di mana peristiwa pembakaran itu mencegah Bandung jatuh ke tangan sekutu, yaitu tentara Nika. Terus tuh dapat juga kan ada satu tokoh ya dalam peristiwa itu, yaitu Muhammad Toha. Nah, dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih Semangat gitu ya. lebih semangat. Oke, kalau menurut Akang Teteh sendiri, apa sih makna dari adanya peristiwa Bandung Lautan Api ini? Kalau menurut saya sendiri ya, berbicara makna itu pasti tentunya ada esensi yang harus diinikan. Nah, berarti kalau berbicara makna, tentunya makna yang bisa diambil dari peristiwa Bandung Sejarah ini sebagai sebagai suatu peristiwa yang dimana itu tuh mengingatkan kita kepada pentingnya perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, yang dimana mereka rela mengorbankan apapun untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Kalau dari Tetehnya sendiri? Maknanya sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bandung juga. Nah, ya gitulah, mempertahankan Kemerdekaan gitu ya. Kemerdekaan wilayah Bandungnya dari penjajah. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Akang Teteh yang sudah bersedia untuk diwawancara. Boleh nih dadah-dadah ke kamera dulu. Dadah. Misi Akang? Ya. Lagi pada ngapain? Dari sepeda saya tuh hilang. Oh, hilang kemana? Ini kayaknya apa? Aduh, lucu banget Akangnya. Ngomong-ngomong, di sini aku mau nanya nih Kang. Kira-kira Akang-akang di sini tahu nggak sih peristiwa Bandung Lautan Api? Tahu lah pasti. Nah, menurut Akang nih ya, siapa aja sih tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini? Kalau menurut aku, kalau nggak salah itu ada Sultan Syahrir. Nah, beliau itu nyusun strategi buat ngelawan Belanda, strategi perangnya kayak gitu. Kalau Sultan Syahrir. Kalau Akang sendiri? Apa ya? Setahu saya itu tokoh yang ada di dalam peristiwa Bandung Lautan Api itu ada Abdul Haris Nasution, yang dimana dia tuh menginisiasi dan menggerakkan massa untuk membungkuskan kota Bandung sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh Inggris gitu. Akang sendiri?
Kalau menurut aku mah yang paling terkenal itu ya pasti yang paling terkenal Muhammad Toha. Dia adalah seorang pejuang dari pasukan yang mempertahankan Bandung saat itu, yang ikut terlibat dalam penghancuran gudang senjata milik Belanda saat itu, meskipun ia harus gugur saat itu. Tapi dengan kita tahu hari peristiwa Bandung Lautan Api ini penting nggak sih? Pastinya penting teh. Soalnya kalau menurut aku dari peristiwa Bandung Lautan Api itu, jadi kita tuh bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan gitu. Terus itu tuh bisa jadi simbol buat perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Dengan adanya peristiwa Bandung Lautan Api itu, tentunya kita dapat membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kita. Mungkin gitu sih. Kalau Akang sendiri penting nggak sih? Kalau menurut aku penting karena memang selayaknya peristiwa usaha mempertahankan kemerdekaan yang lain juga seperti pertempuran 10 November, Medan Area dan lain-lain, itu peristiwa Bandung Lautan Api ini menjadi bukti bahwa usaha perjuangan seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik itu pejabat politik, prajurit maupun masyarakat biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih ya kepada Akang yang sudah mau diwawancarai. Tapi sebelum itu, ada nggak kesan pesan nih menurut Akang untuk generasi muda mengenai peristiwa Bandung Lautan Api ini? Boleh? Boleh? Pun dari saya mah, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, terima kasih ya Kang. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu keadaan belum sepenuhnya aman, di mana Belanda yang gak rela kehilangan Indonesia mencoba kembali bersama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Di Bandung sendiri keadaan makin memanas dengan datangnya sekutu yang berniat untuk melucuti tentara Jepang. Namun pada kenyataannya mereka malah membuat jalan NICA untuk kembali berkuasa. Hal ini tentu membuat para pejuang di Indonesia, terutama Tentara Republik Indonesia dan rakyat, tidak tinggal diam. Sejak Oktober 1945, bentrokan demi bentrokan terjadi di Bandung yang membuat kota menjadi tidak stabil. Puncaknya tuh terjadi pada bulan Maret 1946, di mana sekutu mengeluarkan ultimatum di Jakarta yang berisikan semua pasukan bersenjata di Indonesia harus meninggalkan Bandung Selatan dalam radius 11 km. Jika tidak, mereka akan menyerangnya. Perdana Menteri saat itu yaitu Sultan Syahrir mencoba bernegosiasi dengan sekutu, namun pada akhirnya sekutu tetap bersikukuh untuk menuntut hal tersebut, yang membuat pada akhirnya pemerintahan pusat memenuhi ultimatum yang diberikannya. Nah, keputusan tersebut membuat dilema Abdul Haris Nasution sebagai Panglima dari Divisi 3 Tentara Republik Indonesia, di mana di satu sisi pemerintahan pusat memerintahkan untuk meninggalkan kota Bandung, namun di sisi lainnya markas besar yang ada di Yogyakarta meminta untuk Bandung dipertahankan. Setelah berpikir matang, pada akhirnya Nasution memutuskan untuk meninggalkan kota Bandung, tapi tidak dengan begitu saja, di mana ia menerapkan strategi membumi hanguskan kota Bandung, yang mana bangunan-bangunan di kota Bandung itu dibakar agar sekutu dan NICA tidak bisa menggunakannya sebagai markas. Nah, secara kronologis, Bandung Lautan Api ini tuh dimulai pada tanggal 23 Maret 1946, di mana saat itu Bandung mulai memanas karena dikeluarkannya ultimatum oleh sekutu yang memerintahkan untuk pasukan bersenjata di Indonesia untuk meninggalkan Bandung dalam radius 11 km, yang membuat pemerintah memutuskan keputusan yang sulit untuk menarik pasukan dan warga dari Bandung Selatan agar tidak menjadi kehancuran yang lebih parah. Tapi para pejuang tentu saja tidak tinggal diam nih. Mereka menggunakan strategi membumi hanguskan kota Bandung daripada Bandung harus jatuh ke tangan musuh. Mereka mulai menyusun rencana dengan meletakkan bahan peledak di bangunan sampai memberikan instruksi kepada rakyat untuk meninggalkan kota Bandung sebelum jam 12 malam pada tanggal 24 Maret 1946.
Begitu malam tiba, kota Bandung berubah menjadi lautan api yang menyala. Ledakan yang mengguncangkan kota, gedung-gedung yang hancur, dan api yang menjalar ke seluruh penjuru. Suasana terasa mencekam, langit merah membara. Warga pun panik, orang-orang berlari ke selatan dengan barang seadanya. Mereka berjalan di tengah dinginnya malam. Terdengar suara tangisan anak-anak dan suara orang-orang yang kelelahan. Semuanya menyatu dalam satu malam. Dari kejauhan, Nasution melihat bahwa rencana yang sudah direncanakan berjalan dengan sesuai. Di mana kota Bandung yang dulunya terlihat megah, kini berubah menjadi puing-puing kota yang terbakar. Nah teman-teman, tentunya dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini ada beberapa tokoh yang berperan nih. Yang pertama ada Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Divisi 3 TRI yang menjadi otak di balik strategi membumi hanguskan kota Bandung. Ia juga yang menyuruh untuk mundur dari Bandung dan menolak bantuan dari Inggris karena curiga ada maksud terselubung. Dan ketika kota Bandung sudah dibakar, ia melancarkan strategi perang gerilya. Lalu yang kedua ada Mayor Jenderal Didi Kartasasmita yang merupakan Panglima Komandemen TRI di Jawa yang dikirimkan oleh Sultan Syahrir untuk bernegosiasi dengan sekutu, namun pada akhirnya negosiasi tersebut pun gagal. Yang ketiga ada Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Ia juga ikut bernegosiasi dengan sekutu untuk memperpanjang ultimatum yang diberikannya. Selain itu, ia juga menjadi penghubung antara pemerintahan pusat dan militer di Bandung. Yang keempat ada Mr. Datuk Yamin. Sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu, ia juga memiliki peran penting dalam rapat-rapat untuk menentukan sikap terhadap ultimatum. Selain itu, setelah eksodus warga Bandung, ia pun membantu untuk mengkoordinasi pemerintahan sipil supaya tetap berjalan. Lalu yang kelima ada Wali Kota Bandung yaitu Syamsur Rijal, yang saat itu ia memiliki posisi sulit antara harus menuruti pemerintah pusat untuk tetap bertahan atau ikut keluar bersama TRI. Akhirnya setelah berdiskusi bersama Bratakusuma, ia memutuskan untuk keluar dari Bandung bersama staf pemerintahan kota. Lalu yang keenam ada Raden Ema Bratakusuma. Ia merupakan pimpinan dari Laskar Rakyat di Kota Bandung yang memiliki peran dalam pengungsian rakyat dan juga pembakaran strategis di Kota Bandung. Selain itu masih banyak lagi tokoh-tokoh yang berperan seperti Mayor Rukana, lalu ada Abung Sanusi dan lainnya. Nah, dengan adanya peristiwa Bandung Lautan Api ini tentunya memiliki dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada dampak militer. Dengan adanya strategi membumi hanguskan oleh Kolonel Nasution ini, sukses menghambat pergerakan Sekutu dan Dika, di mana dengan menyuruh mundur dari Kota Bandung menjadi langkah yang tepat untuk mencegah banyaknya korban. Lalu yang kedua ada dampak sosial. Terjadinya eksodus besar-besaran ini sekitar 350.000 warga Kota Bandung meninggalkan kota dan berjalan berjam-jam ke daerah seperti Majalaya, Banjaran dan juga Garut. Di mana banyak dari mereka yang kehilangan rumah dan bertahan di pengungsian dengan stok makanan yang minim. Bandung yang dulunya dijuluki Paris Van Java kini berubah menjadi kota yang sepi, porak-poranda dan juga dipenuhi abu bekas kebakaran. Lalu yang ketiga ada dampak ekonomi. Tentu saja di perekonomian sendiri mengalami kerugian yang besar, di mana infrastruktur banyak yang rusak seperti stasiun kereta api, bangunan pemerintahan dan juga pusat bisnis semuanya hancur. Bandung Selatan yang kini menjadi kota mati, sementara Bandung Utara yang dikuasai oleh Sekutu mengalami imbas karena bahan pangan menjadi langka dan roda perekonomian Kota Bandung pun menjadi lumpuh total. Terakhir dampak politik.
Dari sisi politik sendiri, rakyat Bandung lebih memilih membakar kotanya sendiri ketimbang harus jatuh ke tangan musuh. Sikap tegas inilah yang membuat posisi Indonesia makin kuat di mata dunia. Terbukti banyak daerah-daerah yang terinspirasi dari gerakan tersebut. Juga peristiwa ini pun diabadikan dalam sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung yang menjadi tekad warga Bandung untuk merebut kotanya kembali. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan salah satu aksi heroik yang terjadi dalam sejarah Indonesia, di mana pada saat itu rakyat Bandung lebih memilih membakar kotanya sendiri ketimbang harus melihatnya jatuh ke tangan musuh. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Bandung tidak setengah-setengah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai sekarang peristiwa ini tetap dikenang, bahkan diabadikan dalam sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung yang menjadi semangat juang agar tetap membara. Nah, itulah mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Kalau kalian mau mengetahui konten kesejarahan menarik lainnya, jangan lupa cek sosial media Himas seperti di Instagram, X, Facebook, TikTok, WordPress, dan juga YouTube. Sekian dari aku, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten HTS selanjutnya. Himas, tahu nggak sih